Kalau ke anak saya pesankan bahwa supaya anak-anak saya itu menjadi orang baik, dan menjadi orang yang selamat. Baik kadang-kadang sangat relatif seperti apa ya. Saya katakan kepada anak-anak saya, kalian belajar, kalian itu tumbuhkan kepekaan kepada orang lain. Saya katakan secara pribadi gitu ya. Saya katakan kepada kedua anak saya itu sebagai orang tuanya banyak ditolong oleh orang lain, apakah itu oleh keluarga, ataukah oleh teman, atau dokter, siapapun. Oleh karena itu kepada anak saya tanamkan itu, kalian itu peka terhadap teman. Kalau memang mereka kurang, kalian bisa bantu, apakah itu bantu kasih makanan yang kalian bawa pun nggak apa-apa, atau kalau kalian ada jajan lebih, teman kalian tidak ada, saya tanamkan kepekaan seperti itu. Lalu saya katakan ke mereka, kalian tidak usah lihat orang-orang yang lebih dari kita dari segi material. Kadang-kadang anak saya itu selalu bilang itu mobil temannya seperti apa, rumahnya besar atau apa. Saya katakan ke mereka, yang penting dengan kalian itu, saya bilang kepada anak saya, kalian itu bisa berbuat baik. Berbuat baik saja udah cukup. Kalaupun kalian nanti punya rumah dengan cara-cara yang tidak baik, kan sudah kita lihat di TV sama-sama. Saya katakan ke mereka, ada orang yang gelarnya tinggi, kekayaannya berlimpah, tapi berujung ke penjara, saya bilang. Berujung ketidaktenangan, karena khawatir jangan-jangan uangnya nanti dipermasalahkan. Jadi uang itu atau kekayaan itu jangan jadi tujuan, saya bilang. Tujuan kalian adalah kalian baik, dan kalian dua-dua anak saya itu selamat, sudah cukup. Kehidupan kalian apa adanya, yang penting kalian selamat, itu jauh lebih baik. Itu pesan saya ke anak-anak saya, sehingga saya tanamkan ke mereka itu akhlak saja, moral saja. Jadi saya bilang, kalau kalian tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat keburukan. Itu pesan saya kepada mereka. Kalau kalian bisa berbuat baik, berbuat baik. Kalau enggak, jangan buat masalah kepada teman, kepada orang lain, kepada keluarga. Terus saya sampaikan juga ke mereka untuk memanfaatkan waktu. Saya bilang, saya itu banyak penyesalan juga karena banyak cita-cita saya tidak terrealisasi karena mungkin tidak fokus. Saya katakan, kalau kalian fokus dengan tujuan kalian, fokus saja di situ, saya bilang. Sehingga saya tidak melarang anak saya yang suka musik, mungkin jalan hidupnya di situ, atau anak saya yang sukanya bidang fisika atau sains atau apa, walaupun bagi sebagian orang mengatakan di situ jurusan yang mata kuliah yang penghasilannya rendah, saya bilang tidak usah hirau itu, saya bilang. Ambil atau pilih yang kalian suka dan tekuni saja itu, saya bilang. Nggak usah dipatok duluan dari segi kekayaan, popularitas, nggak usah, saya bilang. Kerjakan apa yang kalian suka dan nyaman di situ sudah cukup bagi saya. Saya itu aja saya pesankan kepada anak saya. Saya tidak ingin mengatakan ke generasi muda ya, mungkin terlalu luas, tapi saya pesan untuk anak saya itu aja. Sembari saya katakan ya, jaga kesehatan, karena saya itu sebagai orang tuanya sudah pernah sakit sampai berkali-kali. Jadi saya perhatikan kesehatan mereka dan saya tanamkan ke mereka, kalau kalian sehat, kalian itu tidak menjadi beban kepada orang lain. Kalau kalian bekerja, belajar dengan baik, kalian punya penghasilan, kalian juga tidak akan menjadi beban ke orang lain. Bahkan sebaliknya, kalian memberi lebih kepada orang lain. Nah, hal-hal seperti itu saya tanamkan ke mereka. Tidak muluk-muluk sih, yang sederhana saja. Mudah-mudahan itu berguna bagi anak-anak saya yang dua-dua itu.